Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banter kabeh. Insyaallah pemuka raketang umroh saya haji, Allah ngersakaken panjenengan semua bisa ziarah ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Tidak lupa mari kita tetap memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, dan karena itu semua pada pagi hari ini insyaallah di samping kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, juga mengikuti kajian Al-Quran, sekaligus insyaallah kita nanti akan menjalani puasa pada hari yang kedua. Pertama ngaten niki abot napa abot? Abot napa mboten? Mboten. Sing jenenge puasa insyaallah itu sudah menjadi tradisi kita, kebiasaan kita. Ya insya Allah kalau dijalani dengan happy apa Pak? Dijalani dengan senang hati happy, insya Allah itu akan menjadi ringan. Dan pada kali ini insya Allah ke depan setiap subuh insya Allah akan kita adakan kajian untuk apa? Memaksimalkan jolo menjaring pahala di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat ke depannya dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita kaji kali ini insyaallah sampai ke malam pira, selikur apa malam 29 nanti malam 17 kita akan selalu kajian dan surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mari kita kaji kenali Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Al-Baqarah itu maknanya sapi wedok. Nek bakor itu sapi lanang, ya pada umumnya sapi. Kenapa dalam satu surat dari Al-Quran ini sapi ikut menjadi nama surat? Yang pertama, Bapak Ibu dan sekalian, sapi Al-Baqarah, surat Baqarah ini surat yang paling panjang. Terdiri dari 286 ayat, meh telung juz ya kira-kira. Kemudian terdiri juga dari 6.121 kata. Lamang suli, surat Al-Baqarah itu terdiri 286 ayat, 6.121 kata, dan 25.613 huruf.
Loh kok iso ngitung ya? Memang ulama-ulama terdahulu begitu, Quran itu kan dihitung sampai dengan seberapa 1 juta sekian daripada huruf itu Pak. Jadi kita saja yang kenal itu tata Baqarah terdiri dari 286 ayat, 6.121 kata dan 25.613 huruf. Nah, Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kenapa sapi tadi saya katakan sampai begitu pentingnya menjadikan salah satu nama surat daripada Al-Quran. Yang pertama, sapi ini menjadi satu hewan yang bersejarah. Yang pertama, zamane Nabi Yusuf alaihi salam, rajanya itu mimpi melihat 7 sapi gemuk-gemuk, kemudian dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Ya, lucu toh, kudune kan sing lemu. Jadi sing kuru malah makan. Nah, itu nanti akan akibatnya apa? Ada masa 7 tahun paceklik, insya Allah nanti lain kesempatan. Itu sapi. Kemudian ini juga nanti akan kita bahas sejarah zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu ada saudara membunuh saudaranya. Ada seseorang membunuh saudaranya, tapi dia etok-etok, lapor, macam-macam dan sebagainya. Nanti yang dipakai sarana untuk mengetahui itu adalah pakai sapi. Itu dari sisi sejarah masih banyak. Kemudian dari sisi manfaat, Bapak sekalian, sapi ini juga banyak bermanfaat buat manusia. Yang pertama, menjadi tenaga kerjanya Pak Tani. Yom pluku, garu, buh nek saiki ya. Nah kalau dulu kan pluku itu pakai ya Pak, ya pakai sapi. Sekarang pakai traktor ya, tapi juga masih ada. Kemudian yang kedua, dagingnya juga manfaat buat manusia untuk kesehatan. Susunya juga menjadi maka minuman yang menyehatkan manusia. Oleh karena itu, pesan yang tersimpan di sini adalah mari kita rawat baik-baik yang punya sapi. Yang tidak punya sapi ya peduli aja lah, ya itu kira-kira. Wong awake dhewe ini kan orang duwe sapi, tapi makan daging sapi sering lah itu. Padahal sing nang kono kuwi duwe sapi yang jarang makan daging sapi ya. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Itu kira-kira kenapa nama sapi dijadikan surat daripada salah satu surat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini ayat yang pertama. Ini para ulama salaf memberikan arti Allahu a'lam bimuradih, biasanya begitu. Allah lebih tahu daripada arti daripada surat kata tersebut. Ini biasanya kan disebut fawatihus suwar, pembuka surat. Ada alif lam mim, ada yasin, ada kaf ha ya ain shad dan sebagainya. Ini dinamakan Fatku surah atau fawatihus suwar, pembuka daripada surat. Maknanya apa? Insya Allah nanti kita uji lebih lanjut. Ada juga satu ulama yang menafsirkan adalah alif itu Allah. Kemudian lam itu malaikat Jibril, mim itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu dari Allah, itu maksudnya dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak penafsiran itu, tapi kira-kira itu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu utawi kitab Al-Quran
La raiba fih iku ora ana kemamangan sedikit pun di dalamnya. Kita tidak boleh merasa ragu terhadap Al-Qur'an itu. Kalau kita ragu kebenaran akan Al-Qur'an, maka kita sudah menjadi kafir. Kenapa? Salah satu rukun iman adalah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang diwajibkan oleh kita ada 4. 1. Zabur, milik sinten nggih Zabur? Nabi Dawud. Kemudian Taurat, ini miliknya daripada Nabi Musa. Dan kemudian Injil, ini miliknya Nabi Isa. Dan yang terakhir Al-Quran, milik Nabi Muhammad sekaligus milik kita. Kita harus mantap bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi sebagai pedoman hidup. Apa itu? Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Petunjuk apa? Mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Ini ada pada Al-Quran yang kemudian diperjelas oleh hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah itu ada 2 jenis. Yang pertama Al-Quran ini, yang kemudian yang kedua disebut hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak termasuk Al-Quran. Contoh misalnya Kanjeng Nabi ngendikan qala Allahu Ta'ala, ngendikan sapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Nabi qala Ta'ala, ana inda dzanni abdi, bahwa aku Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergantung persangkaan daripada hambaku. Jadi persangkaan ternyata mindset itu, Pak. Kalau kita bekerja kok wah gagal, ya gagal tenan, biasanya begitu. Tapi kalau kita berhasil, insya Allah itu berhasil. Ini namanya penyanaan persangkaan daripada hambanya, yaitu kita sekalian. Ini jadi intinya kita wajib berpegang pada Al-Quran di dalam menjalankan syariat Islam. Lah kula mboten ngertos niku apa meneh nganti menafsiri, ya kemudian tafsirnya itu, pelaksanaannya itu mengikuti para alim ulama yang kemudian sudah dipisah-pisah itu ya, kelompok-kelompokan ilmu ibadah. Kita harus berkaji ilmu fikih. Kemudian kalau akidah tauhid, ilmu tauhid dan seterusnya. Ini tapi ya sebagai hamba Allah, sebagai umat Kanjeng Nabi, sebagai yang memiliki Al-Qur'an, ojo nganti lali mengakrabi Al-Qur'an. Syukur iso sak juz, tapi paling tidak itu 1 ayat dalam setiap hari. Nek 1 ayat wae kok ora kok berbabar blas. Ya kira-kira ngono kuwi ya ngono kuwi lah kira-kira ya. Oleh karena itu hati kita tata ya Pak. Monggo saya mengimbau orang ketang 1 ayat syukur bisa lebih setiap hari kita membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat nanti, sehingga kita termasuk umat Muhammad yang muttaqin, husnul khotimah, dan min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Kemudian mari kita buka pengajian Ramadan ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.